Satu. Waalaikumsalam. Yang sepi tadi. Konfinen pada kosong. Tapi ya, saya tetap akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya. Jauh-jauh dari Samarinda sampai di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla ala nabiyyi fatimah. Wassalatu wassalamu ala rasulilladzi kana khuluquhu karima wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ibadatihim sujjadan wa qiyaman. Amma ba'du fa ya al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, kayaknya kalau memberikan tausiah kata orang, tapi sebelum itu saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu kepada keluarga SMP An-Nuriyah, pada khususnya kelas khusus Quran atau KKI SMP An-Nuriyah. Hanya dua kata untuk apresiasi ini. Keren habis. Sehingga saya merasa puas, bangga, senang, bahagia. Jauh-jauh dari Kalimantan mendapatkan sajian yang mempesonakan. Alhamdulillah. Rasanya karena sudah merasa puas begini, kalaupun tidak diberi uang saku, ya tidak apa-apa. Undertaker banget. Hadirin hadirat rahimahullah, kayaknya pada lesu, terutama yang masih di sini, saya mengajak untuk hadirin hadirat mengatakan yes 3 kali ketika saya menyampaikan kaki SMP An-Nuriyah Bumiayu. Yes, 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 ya. Baik. Kaki SMP An-Nuriyah Bumiayu. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi. Kaki SMP An-Nuriyah Bumiayu. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Memang yes. Yang pertama, kenapa terpesona? Jangan loh orang menggunakan istilah khutbatul wajah. Biasanya apa itu imtikan akhir tahun. Ini memakai khutbatul wajah, mengingatkan kita kepada pesan terakhir dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tadi saya sudah merencanakan cerita tentang khutbah keluarga yang cukup panjang, tapi sudah hampir ada. Jadi isinya saja yang terpenting dan harus kita ingat-ingat menjadi pedoman hidup kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la fadla bainal Arabi wal ajam illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang non Arab kecuali dengan ketakwaan. Jadi kita tidak boleh lagi mengandalkan atau apa
saya ini loh orang Indonesia, saya ini loh. Karena jelas dikatakan tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang Islam. Kalau orang Arab di dalamnya termasuk habaib. Peribahasa Arab mengatakan, ini saya sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan, tapi tadi sudah didahului oleh anak-anak kita, alhamdulillah. Jadi yang belum kayaknya Laisal fata man qala kana abi, innamal fata man qala ha ana ya. Bukanlah seorang pemuda yang baik kalau dia masih mengandalkan orang tuanya. Dulu orang tua saya begini, dulu orang tua saya begini. Pemuda yang baik atau katakanlah orang yang berhasil adalah orang yang bisa menunjukkan, ini loh saya. Artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengajukan, bisa menyampaikan, ini kreativitas saya, ini hasil inisiasi saya. Bukan hanya mengandalkan kedua orang tua. Memang nasab itu cukup baik, dan bahkan orang Jawa mengatakan kalau mencari jodoh jangan lupa bibit bobot bebet. Ya, bibit. Nah, bibit itu ya nasab. Tapi untuk nasab ini hendaknya orang lain yang memperkenalkan, orang lain yang menyatakan, orang lain yang menyampaikan, ini Pak, ini hebat loh anaknya Pak Anu. Bukan kemudian saya ini, ayah saya dulu pejuang, ayah saya keturunan Nabi, ayah saya keturunan wali. Nonsen. Karena di hadapan Allah, bukan menurut saya, Rasulullah SAW tidak ada kelebihan di antara orang-orang kecuali hanya karena saya sengaja menyampaikan hadis ini, bukan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu hafal semua. Ini tentang wajah. Jadi intinya ada ajaran kesetaraan di dalam agama, atau juga bisa disebut equalizer ya, equalisi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian karena sudah hampir ada zuhur, saya tinggal menyampaikan saja apa yang menjadi wasiat atau pesan yang tadi sudah disampaikan oleh adik saya tentang Al-Quran. Jadi wasiat utama Abuya Kiai Haji Abu Nur Dasuri itu pernah saya tulis di Facebook. Ada trilogi Anuria. Yang pertama adalah Al-Quran. Semua alumni Anuria hendaknya menjadi Ahlul Quran. Ahlul Quran itu tidak harus seorang hafid, karena bisa jadi ada hafid tapi bukan Ahlul Quran. Ada hafid hafal 30 juz tapi bukan Ahlul Quran. Kenapa? Karena dia hanya hafal tapi perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Padahal Ahlul Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis qudsinya, Ahlul Quran hum ahli. Orang-orang yang mempunyai aktivitas ke Al-Quranan
Mereka itulah keluarga saya. Jadi kalau ada orang mengandalkan saya di Ahlul Bait, maka kita yang hadir di sini bukan sekedar Ahlul Bait, tetapi Ahlullah, sesuai dengan pengakuan Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam hadis qudsi tadi saya sampaikan, Ahlul Quran hum ahli. Maka pesan dari aku ya, setelah selesai belajar di SMP Anulia, pada khususnya di kelas khusus Quran, hendaknya tetap menjaga aktivitas ke-Al-Quranan. Kalau masih umur pendidikan, walaupun di sebuah sekolah yang tidak memiliki kelas khusus Quran, tetap ingat ketika di KKI SMP Anulia, sehingga hafalan Al-Qurannya bisa bertambah dan bertambah. Kalaupun tadi sudah saya katakan tidak bisa hafal Quran, yang penting menjaga diri agar supaya perilaku kita adalah perilaku Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang di dalam hadis dikatakan karena qulubuhu Al-Quran, bahwa karakter kemudian sifat sikap dari Rasulullah SAW adalah bersumber dari Al-Quran. Dan untuk menjaga perilaku ke-Al-Quranan itu, maka bagi yang sudah mencapai umur untuk memberikan pengajaran Al-Quran, kalau mampu dirikan sekolah Al-Quran atau TPI atau apapun bentuknya. Kalau tidak punya kemampuan, bergabunglah kepada lembaga pendidikan Al-Quran sebagai ustaz atau ustazah. Kalau itu juga masih tidak mampu karena aktivitas keseharian, misalnya paling tidak istri dan anak bagi lelaki atau suami dan anak ajarkan Al-Quran. Kalau tidak mau mengajarkannya sendiri, tidak mampu, titipkan kepada orang lain supaya menjadi ahlul Quran. Dan kalau itu semua karena waktu dan kesibukan tidak bisa dilakukan, maka dawamkan atau istiqomahkan atau biasakan kalau bisa 1 bulan itu khatam Al-Quran, yang bahasa populernya one day one juz. Berat untuk memulai, tapi kalau sudah dicoba, terutama saya agak percaya, bukan angka, saya percaya bahwa angka 40 itu memang angka luar biasa. Coba 40 hari berturut-turut, insya Allah nanti setelah 40 hari itu ketika tidak membaca Al-Quran, ada kerinduan untuk membaca Al-Quran. Dan ini memang populer, saya dukung, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kalau kita ingin menjadi manusia prima, manusia yang nilai oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang terbaik, maka belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah alternatif yang seharusnya kita prioritaskan. Kemudian yang kedua, wasiat dari Abuya adalah sholawat ummi. Sholawat ummi ini bukan sholawat baru, bahkan sholawat yang
diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, dan itu termaktub di dalam kitab yang populer hampir setiap pondok pesantren membacanya, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Hanya saya juga tidak tahu persis kenapa pesan dari Rasulullah SAW agar kita minimal membaca selawat 80 kali setiap hari Jumat, kok kita tidak melakukannya? Padahal fadilahnya langsung Nabi sendiri yang menjanjikan, yaitu akan diampuni dosa 80 tahun. Kita banyak mendengar selawat yang macam-macam, selawat akhir, selawat berkah, selawat aliyah, selawat mulia, selawat yang terbaru ini selawat busra. Tapi itu yang menyusun redaksinya adalah para ulama. Kalaupun ada fadilahnya adalah fadilah yang dijelaskan oleh ulama, yang dalam tanda kutip namanya ulama, ya bukan nabi. Jadi kita biasakan untuk memilah. Bukan berarti ulama salah, karena ulama juga kalau berbicara selalu berdasarkan kepada sabda Rasul. Tetapi kalau kita langsung diajarkan oleh Nabi, tentunya itu menjadi prioritas utama. Bahkan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa sholatu alaih? Para sahabat itu tertarik. Bagi sahabat 80 kali dia pada Jumat kok mendapatkan fadilah diampuni dosa 80 tahun. Sehingga para sahabat bertanya, gimana itu selawatnya? Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Kita perhatikan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi, sebuah salawat yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai kesulitan. Wa taqdirana biha wa taqdirana bil hajat, yang bisa selawat tersebut membuat kita hajatnya dikabulkan. Artinya apa? Dalam sholawat itu kita mendoakan Nabi, tapi kita juga memohon kepada Allah berkah dari sholawat itu begini, begini, dan begini. Sholawat aliyah yang panjang itu isinya permohonan kita. Baca sholawatnya sekali, permohonannya 1-10 kali. Tapi kalau sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, kita perhatikan, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagai hamba-Mu, sebagai utusan-Mu yang merupakan Nabi yang ummi. Ada enggak permohonan kita, kepentingan kita di dalam salawat tersebut? Tidak ada. Berarti sholawat abdika, sholawat taslimat itu adalah sholawat yang murni, sholawat yang tulus, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua alumni dari Anuria, baik dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, dari SMP Anuria, dari SMA Anuria, terutama guru-guru agamanya, itu menitipkan agar semua alumni ini bisa berkhidmat, bisa menyampaikan kepada umat agar mereka kembali kepada sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur ini juga utama kepada Bapak Ibu guru yang mungkin masih punya cicilan buat beli motor, masih punya cicilan buat rumah, masih punya utang di sana.
supaya dikabulkan doanya. Itu rutinlah membaca selawat yang pendek tadi, Allahumma sholli ala Muhammad abdika rasulika nabiyyi 100 kali dalam sehari. Kalau angka 100-nya memang berat,